Belajar merupakan satu ikon hari ini di mana-mana bahwa untuk mengakselerasi kecerdasan anak-anak. Namun tentu bimbingan belajar yang dilakukan di luar itu sangat membutuhkan dana yang tidak sedikit. Sedangkan di sekolah terbagi berbagai macam klasifikasi anak, ada yang mampu secara finansial ataupun juga akademik, ataupun juga yang tidak mampu secara finansial orang tuanya. Namun SMP Negeri 1 yang dikepalai oleh Bapak Yuli Rustandi SPD ini punya mindset bagaimana pengaruh anak-anak yang mampu baik ekonomi ataupun non-ekonomi dengan yang tidak mampu bersama-sama mereka, dan ini juga salah satu bentuk untuk menghilangkan kecemburuan sosial. Dan saya akan langsung kepada Kepala Sekolah. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Pak, gagasannya original sekali, Pak. Ketika Bapak menghilangkan nilai-nilai kecemburuan sosial di sekolah, karena disiplin sosial mereka berbeda. Tapi mereka bisa bersama-sama ikut bimbel. Apa sih kiat-kiat Bapak? Alasan diadakan bimbel di sini, kiat-kiatnya bagaimana? Dananya dari mana? Kemudian dasar hukum daripada pelaksanaan bimbel ini dari mana termasuk dananya? Terima kasih. Amin. Jadi intinya bahwa pendidikan adalah tanggung jawab kita bersama, bukan hanya tanggung jawab pemerintah, seharusnya juga termasuk orang tua siswa. Dalam hal ini siswa harus diberikan kesempatan seluas-luasnya, karena siswa yang orang tuanya secara ekonomi itu mumpuni, mapan, bukan berarti dominasi untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Tetapi jangan lupa, siswa yang secara ekonomi kurang beruntung, mereka pun punya hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dengan siswa yang orang tuanya sangat beruntung. Dalam hal ini saya mencoba membuat terobosan, misalnya di dalam memberikan pelajaran tambahan ataupun dalam bentuk pengayaan, siswa yang tidak beruntung tetapi secara kecerdasan intelektual itu sangat mumpuni, diberikan kesempatan untuk diberikan pelatihan dalam bentuk bimbingan belajar. Maksudnya ketika mereka belajar di dalam sekolah itu sendiri, kami sadar tidak mungkin mereka atau pemirsa kecil kalau mereka dapat mengikuti kegiatan di luar bimbel, di luar sekolah. Selain itu hanya di bidang akademik. Tadi ketidakmungkinan itu karena memang finansial mereka. Karena finansial yang memang sangat tidak memungkinkan. Jangankan untuk membayar biaya bimbel. Berangkat ke sekolah pun mereka diberikan transport harian, dan pakaian pun kami mencoba difasilitasi diberikan oleh pihak sekolah. Kami mencoba menggali data dari para wali kelas, termasuk guru BK. Kira-kira anak itu potensinya ada di mana? Manakala potensi ada di bidang akademik, maka kami salurkan, kami bina anak melalui kegiatan ekstrakurikuler bimbingan belajar mata pelajaran. Sebetulnya biaya bukan segala-galanya agar anak bisa berprestasi. Yang terpenting ada komitmen dari seluruh warga sekolah agar mereka tetap bisa berprestasi dengan mendapatkan bimbingan dan pendampingan dari guru yang bersangkutan. Ketika dana, kita gunakan dana yang ada, yaitu dana dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Lupa bos tadi, Pak. Lupa bos pusat dan bos daerah. Ada aturan yang membolehkan bahwa pengembangan kegiatan siswa untuk kegiatan ekstra kurikuler yang dari 11 asnaf yang terbaru. Kalau dasar pelaksanaan bagaimana bisa mencerdaskan bangsa, yaitu
yang tertinggi ada di Undang-Undang Ya. Sistem Pendidikan Nasional. Termasuk peran masyarakat apa ya? Artinya ada izin, ada penguatan. Ada juga- Sementara ini untuk kegiatan bimbel khusus Bimbel khusus, bagi Pak. siswa kelas 7 dan 8 kita menggunakan dana yang ada, Yang itu ada. dana dari BOS. Sementara untuk kegiatan bimbel khusus kelas 9 Ya. sebagai langkah persiapan menghadapi ujian Ya, nasional, ya. USBN dan US, Ya. kami mendapat bantuan dari orang tua Orang tua siswa siswa, ya, yang Pak. difasilitasi oleh Hmm. komite sekolah. Ya. Tetapi Hmm. jangan lupa, Hmm. ya kami senantiasa memfasilitasi dan membantu bagi siswa yang orang tuanya Ya. tidak mampu. Dan mereka sepakat ya Pak? Sepakat, Mereka ya. Ada kesepakatan antara Ya. sekolah dengan pihak orang tua. Sebetulnya begini, ya, sekolah hanya menggulirkan program, Program ya. ya program. Ketika program itu diminati oleh orang tua siswa, Hmm. maka kami akan menerima dengan satu syarat bahwa orang tua betul-betul membutuhkan program itu dengan membuat surat permohonan kepada Baik. kepala Jadi sekolah. bentuk MOU Pak ya. Ya. Baik. Baik, terima kasih pemirsa. Tentu juga bahwa program SMP Negeri 1 yang dikepalai oleh Pak Juli Rustani ini merupakan gagasan original yang mudah-mudahan dapat ditiru oleh seluruh sekolah khususnya yang ada di Indonesia, bahwa betapa tidak dana buat segala-galanya, tapi kemauan, mindset, kemudian juga goodwill termasuk political daripada kepala sekolah. Selamat siang.